Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Hari pertama kita memasuki bulan Zulhijjah pada tahun ini, di mana Allah sangat memuliakan hari ini dan bahkan Allah pun menjadikan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini menjadi bagian dari sumpah yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Fajr ketika Allah menyampaikan melalui ayat pertamanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apabila kita memperhatikan 5 ayat pertama yang terdapat pada surah Al-Fajr ini, yang dimana kita selalu membaca di dalam forum ini, 4 ayat terakhir daripada surah Al-Fajr yang berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa lega dan diterima dengan rasa lega pula. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Tentunya di dalam semangat kita selalu membaca ayat-ayat ini pada forum ngaji bareng online yang kita cintai ini adalah agar masuk pula ke dalam alam bawah sadar kita, bahwa sesungguhnya inilah yang merupakan visi sejati dari kita semuanya. Bukan hanya sukses dunia, tetapi sukses akhirat. Dan visi utama di dalamnya adalah perjumpaan dengan Allah, dan Allah menerima kita dengan sukacita, dan kita pun gembira ketika kembali kepada Allah. Maka kita perhatikan di dalam surah Al-Fajr yang terdiri dari 30 ayat ini, maka diawali 4 ayat pertamanya dengan sumpah yang Allah sampaikan. Maka kita bisa mendapati bahwa sumpah kedua pada surah ini adalah walayalin ashr, demi malam yang 10. Begitu banyaknya referensi yang menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan walayalin ashr ini. Maka pada pagi hari ini, saya ingin membacakan apa yang bisa kita dapati dari apa yang diuraikan oleh ulama kita dan mufassir yang banyak sekali tulisan-tulisannya dijadikan rujukan di dalam menguraikan ayat-ayat di dalam Al-Quran.
Dan bahkan kalau saja kita memperhatikan bahwa tafsir yang disusun dari Kementerian Agama yang terhimpun di dalamnya ulama-ulama terkenal dari negeri kita ini, maka salah satu rujukannya adalah tafsir Abdullah Yusuf Ali. Maka dalam sumpah kedua yang kita dapati di dalam surah Al-Fajr ini, kita dapati uraian yang disampaikan oleh ulama dan mufassir Abdullah Yusuf Ali. Walayalin asyar, demi malam yang 10. Malam yang 10 itu biasanya diartikan malam 10 pertama Zulhijjah, waktu musim haji. Sejak zaman purba, Mekah merupakan pusat tempat ziarah orang-orang Arab. Kisah tentang Nabi Ibrahim erat sekali hubungannya dengan ini. Bisa kita dapati hal ini di dalam surah Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-125 sampai dengan ayat ke-127, dan juga catatan-catatan yang terdapat pada uraian ayat-ayat ini. Pada zaman jahiliyah, berbagai macam tahyul dan ritual ditampilkan yang oleh ajaran Islam kemudian segala bentuk tahayul ini dihapuskan, dimusnahkan. Selanjutnya kita mendapati pula bahwa Islam juga memurnikan tata cara dan upacara-upacara keagamaan dengan memberikan pengertian baru. 10 hari yang pertama yang terutama dikhususkan untuk ibadah haji itu memperlihatkan perbedaan yang besar sekali dalam kehidupan di kota Mekah dan pada masa musim haji, sebagaimana halnya yang kita dapati sekarang ini pun. Mekah yang dulunya adalah merupakan kota yang sangat sepi, namun setiap kali musim haji kemudian menjadi begitu ramainya, didatangi oleh manusia dari berbagai penjuru dunia dan bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa mendapati pula salah satu keistimewaan sebagaimana yang telah dirasakan dan dialami sendiri oleh Bapak dan Ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, di mana dalam hari-hari biasa pakaian berwarna-warni yang ada di sana, namun ketika musim haji tiba, maka kita bisa mendapati di mana-mana yang digunakan adalah pakaian ihram. Nah, pada pagi hari ini terkait dengan 10 hari yang sangat istimewa ini, kita bisa mendapati bahwa salah satu keistimewaan daripada 10 hari ini terdapat pula sebagaimana yang kita dapati dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan mengenai keistimewaan hari-hari di dalam 10 hari tak pertama pada bulan Ramadan, dan khususnya ketika kita bisa mendapati bagaimana disunnahkan kita melaksanakan ibadah puasa pada hari Arafah yang merupakan bagian daripada 10 hari pertama pada bulan suci Ramadan itu. Dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau pun bersabda, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Dari Abu Qatadah lagi, radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau berkata menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau aku masih hidup tahun depan, sungguh aku akan berpuasa Tasu'a. Nah, sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dari ketiga hadis ini saja, bahwa Rasulullah sangat menegaskan mengenai keistimewaan puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Asyura, dan puasa pada hari Tasu'a pun disunnahkan.
Dan bahkan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana melalui hadis-hadis yang lain dengan keutamaan daripada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini, bahkan disunnahkan untuk berpuasa mulai pada hari ini, yaitu pada hari pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana sumpah Allah yang terdapat dalam surah Al-Fajr ini. Wal fajar, demi fajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan kita melaksanakan sholat sunnah fajar saja, belum kita melaksanakan sholat subuh, maka sesungguhnya apa yang akan kita dapati lebih tinggi, lebih mulia, lebih berharga daripada dunia beserta segala isinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memahami bagaimana Allah telah memberikan gambaran di dalam ayat ini mengenai keistimewaan segala sesuatu yang dipesankan di dalam ayat-ayat ini. Tentunya 10 hari pertama disebutkan dan menjadi bagian dari sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya bisa dinikmati keberkahannya bagi saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji, namun begitu adilnya dihadirkan dalam ajaran agama Islam ini. Sebagaimana halnya kita dapati bahwa kepada kita semuanya diberikan kesempatan untuk merasakan keberkahan itu dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Dan bahkan termasuk pada hari ke-10 pun kita disunnahkan untuk berpuasa sampai dengan kemudian khatib turun dari mimbarnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam 10 hari yang istimewa ini, doa-doa dan seluruh amal ibadah yang kita hantarkan yang semata-mata termotivasi hanya ingin mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam melaksanakannya. Dan semoga Bapak dan Ibu mulai dari hari ini bersama-sama kita menjaga amal perbuatan kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, agar bersama-sama kita menghadirkan segala sesuatu yang terbaik di dalam 10 hari pertama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Dan tentunya kita pun mendoakan Bapak dan Ibu kepada saudara-saudara kita, terutama kepada saudara kita, calon-calon jemaah haji yang boleh jadi di antara mereka yang sampai dengan hari ini belum keluar visanya. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan kemudahan, Allah lancarkan niatan mulia mereka untuk menunaikan kewajiban rukun Islam kelima ini. Dan sama-sama pula di pagi hari ini, di awal Zulhijjah ini kita mendoakan semoga seluruh jemaah haji, seluruh yang berasal dari seluruh dunia, Allah berikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran. Dan Allah berikan kepada semuanya ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang diterima, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya pula, di hari istimewa ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kelapangan, kebeningan, hati yang bersih, tulus, dan ikhlas bagi kita semuanya untuk kembali sepenuh hati di dalam kebersamaan ini menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan hari ini, dapat kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hanya amal-amal kebaikan yang kita lakukan dalam mencari keridhaan Allah. Dan bersama-sama pula kita mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita leluasa di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Dan tentunya di dalam kebersamaan ini terus kita saling mengajak dan saling mengingatkan untuk mensyukuri nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah yang menjadi landasan bagi kita semuanya, sehingga kita dapat berlaku adil dan berlaku arif di dalam kehidupan ini, menyikapi segala sesuatu yang Allah hadirkan bagi kita semuanya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Dan termasuk pula di dalamnya adalah nikmat silaturahim yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya saya diizinkan untuk menyampaikan bahwa pada saat kita bersama-sama memenuhi undangan saudara kita dari Profesor Suharyadi, memang tidak akan memungkinkan buat beliau untuk mengundang semuanya dengan segala keterbatasan yang ada. Namun saya mendengar dari beliau berharap bahwa
bagi Bapak dan Ibu yang diundang adalah merupakan perwakilan dari seluruh peserta ngaji bareng online ini. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, fenomena ini selalu terjadi dan berulang di antara kita semuanya. Tidak pernah kita berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Maka betapa luar biasanya nikmat silaturahim yang Allah berikan kepada kita walaupun tidak pernah berjumpa satu dengan yang lainnya. Ketika berjumpa seakan-akan kita telah berpuluh-puluh tahun bergaul antara satu dengan yang lainnya. Begitu indahnya tali silaturahim. Mudah-mudahan tali silaturahim yang terbangun antara kita semuanya tiada motivasi lain melainkan kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan. Semoga kita semuanya bersama seluruh anak dan keturunan kita, orang tua dan leluhur kita, sanak dan kerabat kita, Allah lindungi, Allah rahmati, dan Allah berkahi sehingga mudah-mudahan Allah himpun dan kumpulkan kita dalam jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, paling indah dan elok akhlaknya, menjadi penghulu para nabi dan menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya pesan-pesan kehidupan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihantarkannya untuk kita semuanya. Dan bahkan sebagaimana kita mendapati Bapak dan Ibu, yang kalau sana kita ingat atas hadis ini mengenai bagaimana dalam suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menangis begitu dalamnya, seakan-akan berendam dalam kesedihan itu. Dan ketika ditanyakan oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Rasulullah mengatakan, Rasulullah rindu akan umatnya, rindu akan sahabat-sahabatnya, rindu akan saudaranya. Dan kita bisa dapati ketika mereka menyampaikan, bukankah kami berada di sebelahmu, wahai Rasulullah? Bukankah kami selalu mendampingimu setiap hari? Dan Rasulullah pun mengatakan bahwa, ya wajarlah kalau saya rindu dengan kalian, karena Allah hadirkan kehidupan kita dalam kebersamaan seperti ini. Kita berjumpa antara satu dengan yang lainnya, dan kita berjuang bahu-membahu bersama-sama. Lalu siapa Rasulullah yang kau rindukan? Ini aku rindukan, yang membuat aku menangis sekarang ini adalah umatku. Aku tidak pernah berjumpa dengan mereka. Dan bahkan aku terpisah, terentang dalam jarak yang luar biasa jauhnya dengan mereka. Aku rindu kepada mereka. Dan mereka menanyakan, kenapa wahai Rasulullah? Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mentaatiku dan mereka merindukanku dan terus menyampaikan salawat dan salam kepadaku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dan dimaktubkan di dalam hadis ini, bahwa kita adalah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang Rasulullah merindukan. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, sehingga kita semua bersama anak dan keturunan kita semuanya berada dalam kepantasan untuk menjadi bagian dari umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Dan untuk mendapatkan cinta Rasulullah dan dibukakannya pintu rahmat dan cinta Allah untuk kita semuanya, mari kembali di pagi hari ini Bapak dan Ibu kita memenuhi atas ajakan dan himbauan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama pula kita meningkatkan amal kebaikan di 10 hari pertama Ramadan, 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dengan kembali kita mendoakan untuk ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga hanya taman-taman kebahagiaan menjadi bagian daripada taman-taman surga, menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita di alam kuburnya sampai nanti Allah bangkitkan di surga
Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang hingga saat ini Allah masih berikan kesempatan untuk terus bersama-sama kita menjalani sisa-sisa kehidupan kita ini. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti pada waktunya ketika apakah ayah dan ibu kita ataukah kita yang dipanggil lebih awal. Semoga kita semua dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, yaitu akan diawali pada hari ini dengan ayat ke-102 sampai dengan ayat ke-109. Dan tentunya sama-sama pula kita mengisi acara pembukaan ini dengan menyampaikan doa pula untuk saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik dikarenakan sakitnya, dikarenakan COVID atau sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Sama-sama kita saling mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, kesabaran dan keikhlasan menghadapi semuanya ini. Semoga melalui kesabaran dan keikhlasan ini, Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya, kita akan diisi oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Namun tadi malam bahagia sekali dalam perjumpaan dengan beliau, dan beliau menyampaikan doa di dalam acara mensyukuri 70 tahun usianya Profesor Dr. Suharyadi. Beliau menyampaikan ternyata pada pagi hari ini jam 5.30 ini beliau akan terbang ke Palembang untuk melaksanakan tugas dan amanah di sana, sehingga besar kemungkinan bahwa beliau tidak hadir di dalam forum ini. Namun alhamdulillah tadi malam dihadir juga oleh Profesor Dr. Ahsin Sakho, sehingga beliau pun bersedia pada pagi hari ini untuk mengisi acara kita di hari Jumat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan dan cinta serta doa yang telah kita hantarkan di dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, mari sepenuh hati Bapak dan Ibu kita yakinkan diri bahwa Allah mendengar doa kita, Allah mengijabahkan doa kita, dan Allah berikan justru yang terbaik daripada apa yang kita minta. Dan untuk itu sepenuh hati kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 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 إن أخذه أليم شديد إن
أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 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 وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. 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 فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن
ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 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 وإنا
نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul